terlihat Bu. Nah, minggu lalu itu saya sudah memberikan pengantar pendekatan yang kita gunakan dalam sintesis senyawa organik. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikannya pada beberapa senyawa organik yang akan kita jadikan sebagai molekul target. Tetapi karena banyaknya senyawa organik yang ada, tentu tidak bisa semua kita pelajari ya. Nah, di sini saya batasi hanya untuk senyawa-senyawa organik sederhana yang itu sudah pernah kita bahas atau kita pelajari di materi perkuliahan sebelumnya. Ya, misalnya di sini beberapa golongan senyawa organik yang akan kita coba terapkan dengan menggunakan pendekatan diskoneksi ini, yaitu pada senyawa aromatik, kemudian nanti senyawa organohalida, senyawa alkena, alkohol eter, dan senyawa karbonil. Nah, senyawa-senyawa ini sudah kita pelajari di semester lalu ya. Ada beberapa 2 semester yang lalu itu juga sudah kita pelajari. Sehingga nanti ini tinggal mengulang, sehingga reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa-senyawa ini tentunya juga sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sehingga Anda bisa menggunakan materi yang lalu itu untuk referensi ya dalam nanti pendekatan dengan menggunakan pendekatan ini. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana penerapan kita mensintesis senyawa organik pada senyawa aromatik. Nah, senyawa aromatik di sini itu khususnya kita fokuskan pada senyawa benzena. Ya. Masih ingat ya struktur dari senyawa benzena? Itu adalah siklik segi 6 dengan 3 ikatan rangkap 2 ya di situ, sehingga benzena itu kita kenal sangat bersifat kaya elektron ya. Jadi di situ banyak karena adanya ikatan rangkap 2 sebanyak 3 menjadikan ini lihat strukturnya menjadikan di setiap C, di setiap atom karbonnya itu terdapat orbital P. Terdapat orbital P yang berisi 1 elektron pi. Nah, karena di semuanya ya, di semua atom karbonnya ya, di semua atom karbonnya. Karena kalau kita lihat strukturnya itu kan jelas di situ semuanya karbonnya ya, atom C-nya itu berada dalam hibridisasi sp2. Ya, di sini sp2, 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 semua sp2. Nah, karena sp2 maka atau kalau mau digambar dalam bentuk datar, nah di sini maka di sini di setiap atom C-nya itu terdapat orbital P yang berisi 1 elektron pi. Ini elektron-elektron. Nah, dengan demikian maka mengapa memang pada benzen ini dikenal dia dengan istilah bahwa benzen itu mempunyai awan elektron begitu ya, awan elektron, karena itu tadi adanya elektron pi di setiap orbital P yang dimiliki oleh karbon. Nah, oleh karena itu maka reaksi yang memungkinkan yang terjadi pada benzen karena kaya elektron ini adalah reaksi pergantian dengan suatu elektrofil. Elektrofil adalah spesies yang suka pada spesies lain yang bermuatan negatif atau kaya elektron. Nah, benzen adalah salah satu spesies yang kaya elektron itu.
Sehingga spesies yang dapat masuk ke dalam benzen adalah tentu spesies-spesies yang bermuatan positif. Yang itu kita sebut dengan elektrofil. Sehingga nanti Anda juga sudah mempelajari ini bahwa reaksi yang terjadi yaitu substitusi elektrofilik. Ya. Nah, ada 5 jenis reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa benzen. Ini Anda sudah ingat tentunya ya, mesti ingat tentunya ada 5. Itu apa aja coba Raihan disebutkan, masih ingat nggak? 5 jenis reaksi substitusi elektrofilik pada benzena. Masih ingat apa aja? Ada nitrasi. Ya, reaksi nitrasi. Terus alkilasi. Ya. Terus apa lagi ya? Halogenasi juga ya? Halogenasi berarti memasukkan gugus halogen. Gugus halogen, iya. Alkilasi itu ada temennya. Alkilasi berarti dengan Friedel-Crafts ya itu ya. Friedel-Crafts. Asilasi tentu dengan asil ya, masuk gugus alkil dan asil ya. Ya, betul. Dan satu lagi sulfonasi ya, jadi memasukkan gugus SO3H. Ya, jadi memang reaksi substitusi elektrofilik pada benzen tadi ada 5 seperti yang disebutkan dengan mekanisme yang sama. Ya, semua 5 reaksi tadi mekanisme reaksinya itu sama, secara umum itu sama. Yang berbeda apanya? Yang berbeda ini ya, elektrofilnya tadi ya. Elektrofil spesies yang bermuatan positif yang akan masuk ke dalam cincin benzen itu yang berbeda. Nah, menggantikan siapa? Namanya substitusi berarti reaksi penggantian ya, menggantikan suatu gugus. Gugus apa yang diganti? Itu gugus hidrogen. Coba sekarang kita ulas sebentar ya, kita mengingat kembali bagaimana mekanisme reaksi substitusi elektrofilik. Nah, jika benzen itu belum tersubstitusi, artinya dia masih murni dalam bentuk benzen saja ya. Maka ini ketika akan mengalami reaksi substitusi, maka elektrofil dapat memutus ikatan pi yang mana saja boleh ya. Artinya dia mau menyerang pada ikatan pi yang di sebelah mana itu boleh, tidak masalah. Bisa punya kemungkinan yang sama. Tidak harus pada posisi tertentu karena benzen belum tersubstitusi oleh gugus apapun. Nah, misal salah satu ikatan pi-nya itu putus ya, maka pemutusan ikatan itu terjadi secara heterolitik. Seperti yang sudah sering saya ulas, pemutusan heterolitik itu memberikan pemecahan ikatan di mana elektron ikatan itu nanti ada yang ke salah satu karbon. Sehingga membuat karbon itu ada yang bermuatan parsial negatif dan parsial positif. Ya, seperti ini. Nah, otomatis elektrofil karena dia bermuatan positif ya, tentu dia akan masuk ke karbon yang bermuatan parsial negatif. Jadi di sini. Nah, masuk ke sini. Nah, ini kalau mau dibuat resonansinya, ini bisa Anda geser-geser muatan positif dari intermediate ion arenium ini. Itu bisa. Tapi pada prinsipnya itu sama, elektrofil akan masuk ke parsial negatif. Nah, karena ini sifatnya pergantian ya, menggantikan siapa? Elektrofil ini, tadi sudah saya sampaikan, menggantikan ion H. Ion H yang diikat oleh karbon yang sama dengan yang dimasuki oleh elektrofil itu. Nah, hidrogen ini maka nanti oleh basa akan direbut, diambil ya. Dia ada
basa yang merebut ion H+ ini, sehingga elektron ikatan yang ada pada C dan H ini itu akan menstabilkan muatan positif dari karbon parsial positif ini. Sehingga terbentuklah ikatan rangkap kembali. Nah ini kalau dilihat berarti kan kelihatan substitusi atau pergantian itu terjadi antara elektrofil dengan ion hidrogen ya pada C yang sama, pada karbon yang sama. Nah, jadi mekanisme substitusi elektrofilik ini berlaku umum untuk semua elektrofil. Jadi dia nanti akan bisa bebas masuk kemana jika benzen belum mengikat substituen apapun. Nah, nanti akan ada perbedaan atau ada prioritas ya ketika nanti benzen sudah mengikat suatu substituen. Nah, itu akan berbeda mekanismenya dan tidak sembarang ikatan pi bisa putus ya. Nanti ada seperti yang Anda sudah pelajari gugus fungsional yang sudah duluan berada pada benzen itu dapat mengarahkan elektrofil yang akan masuk ke posisi tertentu. Nah, jadi tidak bisa sebebas sebelumnya. Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Raihan itu, dia disebut halogenasi. Halogenasi, maka kalau halogenasi itu memasukkan gugus halogen. Iya kan proses migrasi kan. Nah, ini semua data laporan yang jelas spesiesnya harus bermuatan positif. Jadi brominasi dan misalnya contoh halogenasi ini brom ya yang mau dimasukkan. Nah, ini juga Br plusnya yang nanti menyerang ke cincin benzen. Lihat panahnya ya. Memang seakan-akan memang kan terlihat Br yang masuk ya. Br yang masuk ke dalam cincin benzen dan menggantikan ion H. Tetapi lihat simbol panah, arah panah. Arah panah bukan Br yang menuju benzen, bukan. Mengapa? Nah, karena Br-nya di sini yang bermuatan positif. Ingat bahwa arah panah dalam mekanisme reaksi organik itu selalu dari yang kaya elektron ya yang bermuatan negatif menuju ke spesies yang bermuatan positif. Jadi arahnya itu selalu demikian. Meskipun kenyataan Br-nya yang masuk ke dalam cincin ya, itu ada simbol. Nah, reagen yang digunakan ini ya, jangan lupa karena nanti pada analisis atau pada sintesis setelah kita melakukan diskoneksi itu reagennya perlu kita tulis. Misalnya dilakukan reaksi brominasi misalnya ya. Nah, maka perlu kita tulis reagennya Br2 dengan FeBr3. Ya, jadi FeBr3 menjadi FeBr4- ya, dari situ. Nah, nanti kemudian karena FeBr3 ini merupakan katalis, maka dia nanti akan kembali menjadi FeBr3 di mana FeBr4- ini akan mengambil ion H+, kemudian menjadi HBr dan FeBr3.